Bagaimana membantah ahli bid'ah yang mengatakan malaikat sudah duluan mencatat pahala sahabat yang membuat amalan baru tanpa pengetahuan Nabi sebelum Nabi menyetujui. Yang menyetujuinya itulah para sahabat tentu faham sekarang adalah zaman wahyu. Gitu. Para sahabat sadar. Maka ketika para sahabat melakukan sesuatu, ambil contoh misalnya Mu'adz bin Jabal. Dulu kalau sholat gimana? Kalau sholat masbuk gimana? Ngejar ya. Misalnya Rasul sedang sujud pertama ya. Nah, ada masbuk. Ngejar. Berdiri, ruku, kemudian i'tidal, sujud ya. Kayak sebagian anak-anak sekarang gitu. Nanti salam bareng. Dulu begitu. Nah, Mu'adz bin Jabal yang pertama kali. Mu'adz pernah masbuk, tidak ngejar. Langsung ikut Nabi sujud misalnya. Terus begitu Nabi salam, tambah 1 rakaat. Apa kata Nabi? Mulai besok ikuti seperti Mu'adz bin Jabal. Nah, ini takrir. Nabi masih hidup. Zaman masih wahyu. Nabi wafat, wahyu sudah putus. Nggak mungkin ada penambahan. Ya. Bilal. Kemudian Zaid bin Abdi Rabbi. Yang pertama kali mendengar suara adzan siapa? Rasulullah apa Zaid? Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi itu yang pertama kali mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, adzan dalam mimpi. Pagi harinya mimpi yang dia dengar itu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi mengatakan, jadikan ini panggilan sholat waktu masuk sholat ya, dan seterusnya. Tapi apakah semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh wahyu, oleh Nabi? Tidak ada yang dibenarkan, seperti Mu'adz, seperti Zaid tadi, seperti Bilal. Tapi ada juga yang disalahkan. Siapa? Adi bin Hatim disalahkan ketika berijtihad. Hatta yatabayyana lakum al-khaytil aswad minal khaytil abyad minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai jelas mana benang hitam dan benang putih. Nah, Adi bin Hatim memahami ayat ini bahwa boleh makan, minum, sahur sampai ini kondisi gelap ya. Kondisi bukan bulan purnama ya. Kondisi tanpa lampu ya, ketika menjelang subuh, atau sekarang kan subuh jam 4 lebih 6 ya, atau 7. Nah, jam 4 atau 4 kurang 10 kan waktu sahur itu ya, 4 kurang seperempat, setengah 4 ya, tentu mana benang putih, mana benang hitam nggak kelihatan tanpa lampu ya. Makan, minum, itu benang putih, benang hitam ditaruh di atas bantal. Adi bin Hatim makan, minum, lihat, belum kelihatan. Kalau di kita sampai jam berapa kira-kira? Ya bisa sampai jam 5, setengah 6 baru kelihatan. Tanpa lampu kan? Disalahkan oleh Nabi SAW. Maksud benang putih, benang hitam adalah fajar, benang putih, benang hitam yang ada di langit. Maka ketika Nabi mendengar, aku taruh benang putih, benang hitam di atas bantal, kata Nabi apa? Bantalmu besar sekali kalau begitu. Kan itu kan di langit. Benang putih, benang hitam itu di langit. Fajar. Berarti disalahkan kan? Gitu. Ada juga amantu binabiyyika diganti dengan amantu birasulika, kan lebih bagus Rasul.
daripada Nabi. Ini doa menjelang tidur. Disalahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak bisa perbuatan sahabat itu kita ambil kesimpulan, oh berarti kita boleh dong ngarang sendiri. Orang sahabat aja ngarang sendiri. Ya. Ya siapa yang mau mentakrir, Nabi sudah wafat. Ya, siapa yang mau mentakrir, siapa mau menyalahkan, Nabi sudah wafat. Ya, jangankan sekarang ketika Nabi wafat, Abu Bakar, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, nggak ada yang baru. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar, nggak ada yang baru, kecuali sekedar pemahaman seperti berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan pemahaman bahwa Nabi tidak melakukan setiap malam karena ada sebab. Apakah Hamas itu Ahlus Sunnah? Saya tidak tahu ya. Seandainya betul Ahlus Sunnah, tentu mereka akan ciri-ciri Ahlus Sunnah apa? Taat kepada presiden, taat kepada pemimpin. Ciri-ciri Ahlus Sunnah begitu. Tidak melakukan sesuatu yang, apalagi masalah perang ya. Apa kata Nabi? Al-jihadu ma'al imam, ma'adiluhum wa fajiruhum. Bahwa jihad itu harus atas perintah imam, presiden, raja, khalifah. Baik pemimpin itu ahli taat atau ahli maksiat. Misal kadang-kadang atau sering nggak ke masjid, sholat subuh kesiangan, bahkan mungkin suka minum khamar, urusan dia. Yang penting dia muslim, jadi pemimpin, presiden, nyuruh kita jihad, perang, kita harus berangkat. Apakah dai harus mengikuti kemauan masyarakat jika panitia yang menentukan judul dan mengatur isi kajian? Kalau judul mungkin ya masalah teknis. Barangkali masyarakat di situ sedang membutuhkan pencerahan tentang riba misalnya. Panitia minta kepada ustadznya supaya bahas tentang riba. Boleh ya. Masalah teknis menyampaikan apa gitu. Bukan masalah isi. Ustadz kalau ceramah di sini jangan bilang-bilang bid'ah ya, ganti aja, nggak ada sunahnya. Nah, ini nggak boleh ngatur-ngatur seperti ini, ya kan? Atau kalau Ustadz nyontain bid'ah, jangan tahlilan, muludan ya, yang lain yang nggak ada di sini, ya, yang nggak ada di Indonesia. Apa misalnya, adzan hanya sholat 3 kali misalnya. Kan nggak ada di sini. Sholat subuh 3 rakaat misalnya, ya kan? Yang nggak ada di sini. Takut mereka tersinggung. Jangan seperti itu ya. Terserah ustadznya. Apakah masih ada harapan mendapatkan syafaat dan masih bisa masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Kenapa? Karena 70.000 orang itu masing-masing setiap satu orang bisa mengajak yang lain. Ya. Setiap orang bisa mengajak yang lain. Syafaat ya. Kan Nabi kan bersabda, yang penting kalian tidak, kalau pengen masuk yang 70.000, kalian jangan minta diruqyah. Jangan berobat dengan kain. Jangan tatayur. Bertakwalah kepada Allah. 4 syarat itu penuhi. Masuk kita nggak masuk, berarti Nabi ingkar janji dong. Gitu. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi, la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, penuhi insyaallah, jangan putus asa.
Kalau Nabi mengatakan yang akan menjadi 70, yang bisa masuk ke 70.000 itu adalah yang bisa hafal Al-Quran 30 juz mungkin. Nah, bolehlah kita putus asa. Kan tidak mudah, sulit itu. Yang ahli bahasa Arab, ya bolehlah kita putus asa. Ya. Yang selama 40 tahun sholat berjamaahnya tidak pernah putus, ya, nah, bolehlah kita putus asa. Ya, karena hampir tidak mungkin ya 40 tahun jamaahnya tidak putus. Namanya manusia, kesiangan misalnya, macet misalnya, ya kan? Alhamdulillah yang diucapkan oleh Nabi justru yang harus kita tinggalkan, bukan yang harus kita lakukan. Gitu. Tidak minta diruqyah, kita kan tinggalkan. Tidak berobat dengan kai, kita tinggalkan. Tidak tatoyur, kita tinggalkan. Hanya bertawakal kepada Allah, itu kan di hati tawakal. Ini luar biasa ini, ya. Luar biasa keyakinan itu. Jika meninggalkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, apakah kelompok yang menyerang Israel, jangan Israel, Yahudi ya, itu keliru dan salah karena dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaatnya? Saya kira hampir semua orang berpendapat seperti ini. Ya, melihat sekarang seperti itu. Kecuali di hari Sabtu itu. Di hari Sabtu mereka pertama kali menyerang Yahudi. Tepuk tangan, ada yang syukur ya kan, senang. Tapi ulama sedih, yang berilmu sedih. Ya, kenapa nekat gitu? Karena udah tahu kan, udah puluhan tahun trennya seperti itu. Ada Yahudi nyeret-nyeret muslimah di depan Masjidil Aqsa, ya kan? Ditusuk oleh seorang pemuda Palestina Muslim, mati. Yahudi mati satu. Besoknya, ya, sekampung itu dicari ini lari kemana nih? Ya, sekampung dibombardir. Ya, terus begitu lagi. 3 tentara Yahudi dibunuh oleh Muslim Palestina, mati. Besoknya puluhan dihabisi. Terus itu satu Yahudi itu. Apalagi ini berapa kemarin? 700 apa 600 Yahudi ya, yang lagi apa itu musik apa gitu. Ya udah, namanya juga Yahudi. Ya, bengis, kejam, enggak berperi kemanusiaan, ingkar janji, segala keburukan ada di Yahudi. Maka dunia teriak-teriak, ya, enggak ambil pusing Yahudi. Namanya juga Yahudi. Ya. Justru kalau Yahudi itu baik, tidak mengingkari janji, mau damai, berkasih sayang, dermawan, mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kalau Yahudi begitu, kita sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Yahudi baik, kaum muslimin dibantu, kaum muslimin membangun Masjidil Aqsa dibantu, kita sedih. Kenapa? Kenapa sedih? Ya Al-Quran batal dong. Maksud nggak sedih Al-Quran batal? Ya, sedih sekali. Justru dengan Yahudi seperti itu kita bersyukur, berarti Al-Quran benar. Bangsa kera, bangsa babi. Jangankan wanita, anak-anak yang sudah sakit, yang sudah sekarat di rumah sakit, di pengungsian, dibom, kecil bagi Yahudi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan entah berapa ratus lagi nabi diapain? Dibunuh oleh mereka. Maka membunuh wanita dan anak-anak di Palestina
yang sudah nggak berdaya, kecil bagi Yahudi. Emang bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim, emang begitu. Ya, nggak usahlah kita marah-marah segala macam, teriak-teriak. Kita mikir nih gimana cara membantai Yahudi, ngabisin Yahudi, gimana caranya. Nah, itu yang belum ketemu, ya kan? Belum ketemu, orang mereka kuat banget. Di belakang mereka siapa? Antum semua tahu, ya kan? Disokong lagi, disokong, dikirim senjata. Artinya kita harus akui bahwa kaum muslimin sedang lemah, sedang tidak berdaya. Pertolongan Allah belum datang, Allah belum berkenan menolong kaum muslimin. Dan antum tahu kenapa Allah tidak mau nolong kaum muslimin. Itu pelajaran salaf sehari-hari, pelajaran kita. Kenapa Allah tidak mau menolong kaum muslimin sih? Kenapa Allah biarkan itu bangsa kera, bangsa babi membombardir kaum muslimin, yang wanita, yang anak-anak? Kenapa sih? Kalau antum belajar salaf, tahu sekali jawabannya. Ya, gimana Allah mau nolong? Syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, maksiat di mana-mana. Selagi kaum muslimin bermaksiat, jangan harap pertolongan itu akan datang. Nah, inilah pelajaran salaf. Mengajak kaum muslimin untuk apa? Tinggalkan maksiat. Maksiat terbesar apa? Syirik. Ya, teriak-teriak Palestina, teriak-teriak bela Palestina, bawa jimat. Yang kapan mau ditolong? Malah bawa jimat, malah ke sana mau bawa jimat. Ini gimana? Itu dosa terbesar yang paling dibenci oleh Allah, yang paling disuka oleh iblis, malah dilakukan. Teriaknya bela Palestina, hancurkan Yahudi. Berarti ilmu ini luar biasa, tauhid ini luar biasa. Maka jangan pernah bosan belajar tauhid, belajar akidah terus, ya, sampai kita mati. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.